Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti dari SD Negeri 71 Kota Bengkulu, yaitu calon BCKS gelombang kedua. Di sini saya akan memaparkan kasus dari Tari dan Rara. Di sini saya akan menganalisis 9 langkah, yaitu pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, di sini saya akan menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai apa itu? Nilai kebenaran. Nilai kebenaran apa? Yaitu mengembalikan barang milik orang lain yang bukan haknya dan menyampaikan kebenaran tentang hilangnya dompet Nina. Yang kedua yaitu nilai kesetiaan, menjaga hubungan baik Rara dan Tari. Di sini Rara ini baik kepada Tari, yaitu sering menolong, membagikan bekal kepadanya setiap harinya. Langkah kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini yaitu Tari. Tari ini orang yang menghadapi dilema moral karena melihat kejadian tersebut. Yang kedua itu Rara. Rara ini sahabat Tari, sahabat dekatnya. Dan sehingga Tari ini yang mengambil dan menyembunyikan dompet Nina. Dan dia tidak memberitahukan siapapun itu. Nina pemilik dompet yang merasa kehilangan dompetnya dan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Bu Sri ini guru pustakawan, yaitu pihak sekolah yang mengumumkan kehilangan dompet si Nina ini. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yaitu yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat kebersihan perpustakaan dan Rara langsung menyimpannya ke dalam tas. Sehingga alasan si Rara ini yaitu rezeki nomplok karena merasa tidak ada yang melihat. Jadi dia langsung memasukkannya ke dalam tas tersebut. Yang kedua yaitu Tari melihat dengan jelas seluruh tindakan Rara dari awal. Tari ini sahabatnya Rara. Dia melihat semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu Bu Sri. Bu Sri ini mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Yang keempat yaitu Rara adalah sahabat dekat Tari yang sangat berjasa, sering menolong tugas sekolah dan berbagi bekal sehari-hari. Yang kelima yaitu Tari takut. Mengapa takut? Karena hubungannya rusak dengan Rara dan memusinya jika ia bertindak jujur, jika dia melakukan dan memberitahu siapa yang mengambil hilangnya dompet Nina tersebut. Langkah keempat yaitu saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Pengujian apa itu? Yaitu pertama uji legal. Uji legal ini yaitu tindakan Rara mengambil barang yang bukan haknya dan menyembunyikan secara hukum dapat dikategorikan yaitu sebagai tindakan pencurian atau penggelapan. Itu ada pelanggaran hukumnya. Yang kedua yaitu uji regulasi. Ada pelanggaran atau tata tertib sekolah terkait kejuran dan larangan mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga yaitu uji intuisi. Tindakan Rara secara langsung yaitu secara mola dan hati nurani tidak merasa ada yang tidak beres. Dia merasa bersalah jika diam saja. Yang keempat yaitu uji publikasi. Uji publikasi ini jika tindakan Rara atau sikap diam Tari dipublikasikan di depan umum, jadi mereka berdua akan merasa malu dan dinilai negatif oleh lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu uji panutan. Panutan apa itu? Yaitu guru atau orang tua sebagai panutan. Pasti akan meminta Tari untuk bertindak jujur dan mengingatkan temannya agar mengembalikan dompet tersebut. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma. Pengujian paradigma ini yaitu ada menyuarakan kebenaran, mengembalikan hak Nina, jadi menjaga kesetiaan antar sahabat atau melindungi Rara. Langkah keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Prinsip apa itu? Yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli memikirkan bagaimana jika Tari berada di posisi Nina, jika dia merasa kehilangan, dan jika Nina yang merasa kehilangan itu uangnya, dan bagaimana jika ada di posisi dia tersebut. Atau bagaimana cara menegur Rara dengan penuh kasih sayang sebagai sahabat sejati agar tidak terjerumus pada kesalahan yang lebih besar. Langkah ketujuh yaitu investigasi opsi trilema.
yaitu langsung melaporkan Rara ke Bu Sri, atau yang merusak persahabatan, atau diam saja melanggar kejujuran. Tari bisa mengambil opsi ketiga, trilema. Tari berbicara secara empat mata dengan Rara secara persuasif dan menyenangkan untuk mengembalikan dompet itu secara diam-diam. Misalnya, diletakkan kembali ke tempat aman dan menyerahkannya ke meja piket seolah baru saja menemukannya. Sehingga hak Nina kembali dan identitas Rara sebagai pengembalian tetap terjaga. Langkah ke-8 yaitu buat keputusan. Keputusan Tari yaitu menegur Rara secara pribadi atau empat mata dengan pendekatan yang lembut. Mengingat Rara ini bahwa Nina sedang kebingungan mencari dompetnya, mengajak bersama-sama memulihkan dompet tersebut. Sehingga tanpa harus mempermalukan Rara di depan umum, jika Rara menolak keras demi nilai kebenaran, Tari harus melaporkan kepada pihak guru secara rahasia agar tengah secara bijaksana tanpa harus mempermalukan Rara di depan kelas. Langkah ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan menegur secara pribadi adalah langkah terbaik karena mengutamakan nilai kebenaran, yaitu hak milik Nina kembali. Sekaligus memberikan kesempatan bagi Rara untuk memperbaiki kesalahannya tanpa langsung merusak hubungan persahabatan mereka secara frontal. Jadi, dalam kasus ini yaitu sahabat yang baik bukanlah sahabat yang selalu mendukung kesalahan kita, melainkan sahabat yang berani mengingatkan ketika kita melangkah di jalan yang salah. Dengan keputusan ini, Tari tetap memegang nilai kejujuran tertinggi sekaligus mencoba menyelamatkan moral Rara dan perbuatan keliru sebelum masalahnya menjadi benar. Jadi, tindakan tersebut harus kita selesaikan dengan kepala dingin dan harus kita mencari solusinya. Demikian dari analisis yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.